Melihat sikap Tianxin itu, seperti biasa Han Tiong menahan diri. Han Tiong lebih banyak mendekati Bun Hong untuk memberi petunjuk dalam hal ilmu silat dan membiarkan Tianxin lebih mendekati Lian Hong. Hal itu adalah karena memang Tianxin jauh lebih pandai bergaul dibandingkan dengan Han Tiong, apalagi bergaul dengan wanita. Tianxin mempunyai bakat untuk itu, dan dia tidak malu-malu untuk bersikap manis terhadap para wanita, tidak seperti Han Tiong yang selalu merasa malu-malu, terutama sekali malu bila mana diketahui orang lain bahwa dia hendak bermanis-manis terhadap wanita. Apalagi pemuda ini mempunyai perasaan yang amat peka. Melihat betapa Tianxin tak menyembunyikan perasaan suka terhadap Lian Hong yang mudah dilihat dari sikapnya, maka dia pun langsung mundur teratur. Sungguh pun harus diakuinya di dalam hatinya sendiri bahwa dia telah jatuh hati kepada dara itu. Kurang lebih 2 minggu kemudian, pada suatu senja ketika keluarga itu bersama kedua orang tamunya berkumpul makan malam sambil bercakap-cakap, datanglah seorang tamu dari suku yang membawa kabar yang sangat mengejutkan. Tamu itu adalah seorang pegawai Pouan Piao Kiok di suku, yaitu perusahaan pengawal atau ekspedisi yang dipimpin oleh Kui Bengsin. Piao Su, pengawal dari suku itu, menceritakan bahwa Kui Bengsin yang mengawal sendiri sebuah kereta yang penuh berisi barang-barang berharga milik seorang pembesar di suku yang sedang dikirim ke selatan, yaitu ke Xinjiang, telah diganggu gerombolan perampok yang mengakibatkan kereta itu dilarikan perampok. Kui Bengsin terluka cukup parah dan sebagian besar anak buah Piao Kiok itu telah tewas. Mendengar laporan itu, Ciu Haisun langsung mengerutkan alisnya. Di mana terjadinya perampokan itu dan apakah sudah diketahui siapa perampoknya? Perampokan itu terjadi dekat kota Xinjiang, yaitu di sebelah utara kota itu, di hutan yang berada di lembah Sungai Luai. Kui Piaosu sendiri turut mengawalnya mengingat bahwa barang-barang itu amat berharga, akan tetapi tetap saja dia beserta semua pembantunya tidak kuat menghadapi gerombolan yang amat kuat itu. Di lembah Sungai Luai? Setahuku di sana biasanya aman, tidak ada perampok, dan andai kata ada juga, seharusnya para perampok itu telah mengenal bendera Pouan Piao Kiok, Ciu Haisun berkata sambil mengelus jenggotnya. Sebagai seorang Piaosu tentu saja dia mengetahui daerah itu, yang masih termasuk daerah Provinsi Honan dan tidak jarang anak buahnya mengawal barang melalui daerah selatan itu. Itulah yang mengejutkan, Ciu Piaosu, kata orang itu. Agaknya gerombolan perampok itu merupakan gerombolan baru di daerah itu yang datang dari lain tempat. Menurut para anggota Pouan Piao Kiok yang berhasil menyelamatkan diri, gerombolan itu dipimpin oleh 2 orang laki-laki setengah tua yang mempunyai kepandaian yang tinggi sekali, dan anak buah mereka pun tidak lebih hanya 10 orang saja tetapi rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh. Engkau harus menolong Bengsin Toako, kata Kui Lan. Juga Kui Lin mendesak suaminya untuk menolong. Kui Bengsin adalah kakak tiri 2 orang wanita kembar ini, satu ayah berlainan ibu. Oleh karena itu, mendengar akan malapetaka yang menimpa diri kakak tiri mereka itu, tentu saja mereka membujuk suami mereka untuk menolongnya. Barang-barang milik pembesar itu berharga sekali, dan inilah yang sangat menyusahkan Kui Piaosu. Pembesar itu menuntut penggantian, dan agaknya, biar seluruh harta milik Pouan Piao Kiok dijual sekalipun, belum tentu akan bisa menggantikan harga barang-barang itu yang nilainya ribuan tael emas. Dalam keadaan terluka parah, Kui Piaosu harus menghadapi semua ini dan dia benar-benar merasa tak berdaya. Kemudian kami teringat akan hubungan keluarga dengan Ciu Piaosu, karena itu kami memberanikan diri untuk menyampaikan berita ini. Cim Haisun mengangguk-angguk. Pulanglah, dan kami akan mempertimbangkan apa yang kiranya akan dapat kami lakukan. Sesudah orang itu pergi, Kui Lan dan Kui Lin menangis. Mereka merasa kasihan dan juga khawatir sekali mendengar akan kemalangan yang menimpa kakak tiri mereka itu. Pada saat itu, Tianxin berkata, harap paman dan bibi suka menenangkan hati. Biarlah saya yang akan berangkat mengejar perampok-perampok keparat itu, membasmi mereka sambil merampas kembali barang-barang yang mereka rampok untuk menolong Pouan Piao Kiok. Benar apa yang dikatakan oleh Sinte, paman, Han Tiong berkata.
Biarlah kami berdua pergi mengejar perampok-perampok itu. Aku ikut, kata Lian Hong. Aku pun ikut, kata Bun Hong. Ciu Hai Sun tersenyum dan dua orang istrinya memandang kepada dua orang pemuda lembah naga itu dengan kagum. Ah, kalian anak-anak baik. Bagaimana mungkin aku dapat membiarkan kalian yang pergi menghadapi perampok-perampok lihai itu? Ayah kalian tentu akan marah apabila sampai terjadi sesuatu dengan kalian dan bagaimana tanggung jawabku? Tidak, Paman, kata Han Tiong, suaranya tegas. Malah sebaliknya, jika ayah mendengar bahwa kami diam saja melihat malapetaka yang menimpa diri Paman Kui Bengsin yang sudah saya kenal itu, tentu ayah akan sangat marah terhadap kami. Biarkan kami pergi, Paman. Aku tanggung bahwa kami akan dapat merampas kembali barang-barang yang mereka rampok itu, Paman, kata Tian Xin tegas. Ciu Hai Sun menarik napas panjang, hatinya lega. Tentu saja dia percaya sepenuhnya kepada mereka berdua, karena dia yakin bahwa kepandaian mereka, melihat cara mereka memberi petunjuk kepada Lian Hong dan Bun Hong, tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepandaiannya sendiri. Baiklah, kalau begitu, biar ku persiapkan pasukan Piao Su untuk membantu kalian. Tidak perlu, Paman. Biar kami berdua pergi sendiri saja, jawab Han Tiong. Ayah, aku ikut, kata pula Lian Hong. Aku juga, biarkan kami ikut bersama Sin Ko dan Tiong Ko, sambung Bun Hong. Anak-anak, apa kalian kira dua orang kakakmu itu hendak pergi pelesir? Kui Lan mencela. Kalian ini seperti anak kecil saja. Dua orang kakakmu hendak menempuh bahaya, masa kalian hendak ikut? Kui Lin juga mengomel. Selama ini ayah sudah mengajarkan ilmu silat, dan kini terbuka kesempatan bagi kami untuk menambah pengalaman. Kenapa kami tidak boleh ikut? Lian Hong membantah. Benar, kita hanya boleh turut dengan rombongan Piao Su saja, dan hanya memperoleh kesempatan berhadapan dengan segala pencopet, maling dan perampok kecil saja. Ayah, sekarang Sin Ko dan Tiong Ko hendak melakukan urusan besar, menghadapi perampok-perampok lihai, maka biarlah kami meluaskan pengalaman dan ikut dengan mereka, kata Bun Hong. Setidaknya kita tak boleh enak-enak saja membiarkan mereka pergi menghadapi bahaya sendiri. Lian Hong menambah pula. Ciu Hai Sun menarik napas panjang. Kalian ini benar-benar seperti anak-anak kecil saja. Menurut pelaporan, perampok-perampok itu sangat lihai sehingga para Piao Su Pouan Piao Kiok sampai banyak yang tewas, bahkan saudara Kui Bengsin sendiri pun sampai terluka parah. Jangan kalian main-main, ini bukan urusan kecil. Melihat wajah Lian Hong yang cemberut dan mendekati tangis karena kecewa mendengar pencegahan ayahnya itu, Tian Xin lalu berkata, Paman, sayalah yang akan melindungi adik Lian Hong dan menjamin keselamatannya, dan akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa menimpa dirinya. Ucapannya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan hati, sehingga suami dan dua orang istrinya itu diam-diam saling lirik. Juga Han Tiong terkejut mendengar pernyataan yang membayangkan keadaan hati adiknya itu, akan tetapi merasa tak enak mendengar betapa adiknya itu hanya berjanji melindungi Lian Hong saja. Maka dia pun cepat berkata dengan suara tenang, Benar, Paman, dan saya akan melindungi adik Bun Hong. Kami berdua yang menjamin keselamatan mereka. Mendengar ucapan dua orang pemuda dari lembah naga itu, Bun Hong dan Lian Hong menjadi girang sekali. Kami akan berhati-hati, ayah, kata Lian Hong. Kami hanya akan menonton Sin Ko dan Tiong Ko menundukkan penjahat, dan jika perlu membantu, sambung Bun Hong. Akhirnya, keluarga itu merasa tak enak kalau menolak terus. Dua orang pemuda lembah naga itu siap untuk menghadapi penjahat, bahkan berjanji untuk melindungi kedua orang anak mereka. Bila mereka berkeras tidak mengizinkan, bukankah hal itu membayangkan bahwa mereka takut, kalau terjadi sesuatu menimpa diri anak mereka? Dan sikap seperti itu jelas tidak membayangkan kegagahan seorang pendekar. Baiklah, baiklah. Akhirnya Ciu Hai Sun berkata hingga dua orang anaknya itu girang sekali. Mereka lalu berkemas karena dua orang pemuda lembah naga itu akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Kebetulan sekali, Bun Hong pernah ikut rombongan Piao Su melakukan perjalanan ke selatan, maka dia tahu di mana adanya lembah sungai Luai itu dan dapat bertindak sebagai penunjuk jalan.
Aku ikut, kata Lian Hong. Aku pun ikut, kata Bun Hong. Ciu Hai Sun tersenyum dan dua orang istrinya memandang kepada dua orang pemuda lembah naga itu dengan kagum. Ah, kalian anak-anak baik. Bagaimana mungkin aku dapat membiarkan kalian yang pergi menghadapi perampok-perampok lihai itu? Ayah kalian tentu akan marah apabila sampai terjadi sesuatu dengan kalian dan bagaimana tanggung jawabku? Tidak, Paman, kata Han Tiong, suaranya tegas. Malah sebaliknya, jika ayah mendengar bahwa kami diam saja melihat malapetaka yang menimpa diri Paman Kui Bengsin yang sudah saya kenal itu, tentu ayah akan sangat marah terhadap kami. Biarkan kami pergi, Paman. Aku tanggung bahwa kami akan dapat merampas kembali barang-barang yang mereka rampok itu, Paman, kata Tian Xin tegas. Ciu Hai Sun menarik napas panjang, hatinya lega. Tentu saja dia percaya sepenuhnya kepada mereka berdua, karena dia yakin bahwa kepandaian mereka, melihat cara mereka memberi petunjuk kepada Lian Hong dan Bun Hong, tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepandaiannya sendiri. Baiklah, kalau begitu, biar ku persiapkan pasukan Piao Su untuk membantu kalian. Tidak perlu, Paman. Biar kami berdua pergi sendiri saja, jawab Han Tiong. Ayah, aku ikut, kata pula Lian Hong. Aku juga. Biarkan kami ikut bersama Sin Ko dan Tiong Ko, sambung Bun Hong. Anak-anak, apa kalian kira dua orang kakakmu itu hendak pergi pelesir? Kui Lan mencela. Kalian ini seperti anak kecil saja. Dua orang kakakmu hendak menempuh bahaya, masa kalian hendak ikut? Kui Lin juga mengomel. Selama ini ayah sudah mengajarkan ilmu silat, dan kini terbuka kesempatan bagi kami untuk menambah pengalaman. Kenapa kami tidak boleh ikut? Lian Hong membantah. Benar, kita hanya boleh turut dengan rombongan Piao Su saja, dan hanya memperoleh kesempatan berhadapan dengan segala pencopet, maling dan perampok kecil saja. Ayah, sekarang Sin Ko dan Tiong Ko hendak melakukan urusan besar, menghadapi perampok-perampok lihai, maka biarlah kami meluaskan pengalaman dan ikut dengan mereka, kata Bun Hong. Setidaknya kita tak boleh enak-enak saja membiarkan mereka pergi menghadapi bahaya sendiri. Lian Hong menambah pula. Ciu Hai Sun menarik napas panjang. Kalian ini benar-benar seperti anak-anak kecil saja. Menurut pelaporan, perampok-perampok itu sangat lihai sehingga para Piao Su Pouan Piao Kiok sampai banyak yang tewas. Bahkan saudara Kui Bengsin sendiri pun sampai terluka parah. Jangan kalian main-main, ini bukan urusan kecil. Melihat wajah Lian Hong yang cemberut dan mendekati tangis karena kecewa mendengar pencegahan ayahnya itu, Tian Xin lalu berkata, Paman, sayalah yang akan melindungi adik Lian Hong dan menjamin keselamatannya, dan akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa menimpa dirinya. Ucapannya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan hati, sehingga suami dan dua orang istrinya itu diam-diam saling lirik. Juga Han Tiong terkejut mendengar pernyataan yang membayangkan keadaan hati adiknya itu, akan tetapi merasa tak enak mendengar betapa adiknya itu hanya berjanji melindungi Lian Hong saja. Maka dia pun cepat berkata dengan suara tenang, Benar, Paman, dan saya akan melindungi adik Bun Hong. Kami berdua yang menjamin keselamatan mereka. Mendengar ucapan dua orang pemuda dari lembah naga itu, Bun Hong dan Lian Hong menjadi girang sekali. Kami akan berhati-hati, ayah, kata Lian Hong. Kami hanya akan menonton Sin Ko dan Tiong Ko menundukkan penjahat, dan jika perlu membantu, sambung Bun Hong. Akhirnya, keluarga itu merasa tak enak kalau menolak terus. Dua orang pemuda lembah naga itu siap untuk menghadapi penjahat, bahkan berjanji untuk melindungi kedua orang anak mereka. Bila mereka berkeras tidak mengizinkan, bukankah hal itu membayangkan bahwa mereka takut kalau terjadi sesuatu menimpa diri anak mereka? Dan sikap seperti itu jelas tidak membayangkan kegagahan seorang pendekar. Baiklah, baiklah. Akhirnya Ciu Hai Sun berkata hingga dua orang anaknya itu girang sekali. Mereka lalu berkemas karena dua orang pemuda lembah naga itu akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Kebetulan sekali, Bun Hong pernah ikut rombongan Piao Su melakukan perjalanan ke selatan. Maka dia tahu di mana adanya lembah sungai Luai itu dan dapat bertindak sebagai penunjuk jalan. 12 orang itu duduk melingkari api unggun yang besar.
Malam itu amat dingin, dan mereka lebih senang duduk di luar mengelilingi api unggun besar daripada tidur di dalam pondok-pondok, di mana mereka tidak dapat membuat api unggun besar. Biarpun mereka itu tidak dapat tidur karena hawa dingin, namun mereka bergembira, minum-minum arak sampai sepuas mereka dan makan daging panggang dan roti yang halus. Hahaha, sungguh sayang, di malam sedingin ini kita terpaksa harus tinggal sendirian di tempat dingin ini. Alangkah senangnya kalau kita bisa berada di kota ditemani oleh wanita cantik. Macam-macam ucapan keluar dari mulut mereka, diseling suara tawa ringan. Akan tetapi ucapan mereka juga bernada kecewa karena mereka agaknya terpaksa bersembunyi di tempat sunyi dalam hutan di tepi sungai itu. Dua orang yang berusia kurang lebih 40 tahun, yang bersikap penuh wibawa dan jelas merupakan pimpinan mereka, sedang menggerogoti paha kijang yang mereka panggang tadi. Mengapa kalian ini cerewet seperti nenek-nenek bawel saja?" tegur seorang di antara dua orang pemimpin itu, yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa dan mukanya hitam. "Taijin, pembesar, hanya menyuruh kita bersembunyi selama 3 hari 3 malam, dan kalian masih terus mengomel. Tinggal semalam ini dan besok kita boleh pergi sesuka hati. Dengan hadiah uang yang memenuhi kantong, maka kalian akan dapat hidup seperti raja di kota, setiap malam ditemani wanita cantik dan membeli apa saja yang kalian inginkan. Untuk semua itu, kita hanya diharuskan menyembunyikan diri 3 hari, apa susahnya?" kata orang kedua, yaitu pemimpin yang mukanya penuh brewok, akan tetapi tubuhnya kecil kurus, sungguh tidak sepadan dengan mukanya yang menyeramkan. "Maaf, kami tidak mengomel, hanya kedinginan," kata salah seorang anak buah. "Hahaha, sungguh lucu bila diingat tingkah Piausu gendut itu. Kenapa Toako, kakak tertua, tidak membunuhnya saja seperti para Piausu lainnya?" Si tinggi besar itu minum araknya, lalu mengusap bibir dengan lengan baju dan berkata, "Enak saja kau bicara. Si gendut itu memiliki ilmu golok gobipa yang lumayan dan kita dikeroyok jumlah yang lebih besar. Sudah untung kita berhasil melarikan kereta dan tidak seorang pun di antara kita yang terluka parah. Kalau tidak dikeroyok banyak, si gendut itu tentu telah mampus di tanganku," kata pula pemimpin kedua yang bertubuh kecil dan mukanya brewok. "Akan tetapi, mengapa Taijin menyuruh kita bersembunyi? Takut apa sih?" seorang anak buah bertanya. "Orang bodoh macam engkau ini tahu apa? Barang-barang itu harus diselamatkan dahulu sampai ke Sin yang tanpa ada orang lain yang tahu. Jika sudah selamat, barulah keadaan betul-betul beres dan berhasil, dan kita boleh pergi meninggalkan tempat persembunyian ini. Tapi sebelum lewat tengah malam, kita masih bertugas sebagai perampok-perampok lembah Sungai Luai." Hahaha. Si muka hitam tinggi besar yang merupakan pimpinan pertama itu tertawa dengan gembira sekali. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dengan penuh kegembiraan 12 orang itu meninggalkan hutan. Akan tetapi ketika tiba di tepi hutan, tiba-tiba saja mereka berhenti karena mereka melihat 4 orang muda, yaitu 3 orang pemuda dan seorang dara, berjalan memasuki hutan itu. "Ah, dara itu cantik sekali, seperti bidadari," kata si muka hitam raksasa. "Patut kalau malam nanti menemani aku." Hahaha. "Toako, ingat, mulai hari ini kita sudah bukan perampok-perampok lagi," kata pemimpin kedua memperingatkan kawannya. "Sute, kau bodoh. Justru sebelum kita meninggalkan hutan, berarti kita masih perampok dan munculnya mereka itu sungguh kebetulan sekali. Mari kita serang dan lukai mereka, rampok pakaian serta bekal mereka, dan mengenai gadis itu, hahaha, jangan khawatir, aku yang akan membawanya." Dengan demikian, 3 orang muda itu akan mengabarkan bahwa kita memang perampok-perampok lembah Sungai Luai. Haha. Dan mereka boleh mencari-cari sampai mati perampok-perampok itu yang tentu saja akan lenyap. Semua orang setuju, kemudian tertawa-tawa dan mengikuti si tinggi besar itu keluar dari hutan, dengan langkah lebar menyambut 4 orang muda yang datang dari luar hutan itu. Keempat orang muda ini bukan lain adalah Han Tiong, Tian Xin, Bun Hong dan Lian Hong. Melihat belasan orang yang menyeringai dan bersikap kasar itu keluar dari dalam hutan, Han Tiong lalu memberi isyarat kepada saudara-saudaranya.
Mereka segera berhenti dan menanti dengan sikap tenang. Matahari pagi telah menerobos masuk melalui celah-celah daun pohon, dan walaupun cuaca belum terlalu terang, akan tetapi mereka sudah dapat melihat dengan jelas 12 orang pria yang keluar dari dalam hutan itu. Yang berjalan paling depan adalah seorang pria tinggi besar bagai raksasa, yang bermuka hitam bersama seorang laki-laki kecil kurus yang tingginya hanya sampai di pundak orang pertama. Akan tetapi muka pria kedua ini penuh brewok hingga kelihatan menyeramkan sekali. Akan tetapi yang mengherankan hati Han Tiong dan Tian Xin adalah kenyataan yang kelihatan oleh pandang mata mereka yang tajam, bahwa mereka itu bersikap kasar yang dibuat-buat agar mendatangkan kesan bahwa mereka itu orang-orang kasar. Agaknya merekalah orang-orangnya, kata Tian Xin lirih. Mungkin, akan tetapi kita harus hati-hati dan jangan salah turun tangan terhadap orang lain, kata Han Tiong. Kini 12 orang itu telah tiba di hadapan mereka, dan si tinggi besar yang sejak tadi terus menatap dengan pandang mata penuh kekurang ajaran pada Lian Hong, sekarang berdiri sambil bertolak pinggang, memandang mereka berempat itu dan kembali pandang matanya berhenti pada wajah Lian Hong, kemudian tertawa bergelak. Hahaha, 4 orang muda sungguh bernyali besar, berani lewat di wilayah kekuasaan kami. Hayo cepat keluarkan pajak jalan apabila kalian ingin selamat. Si tinggi besar ini, sungguh pun lagaknya agak dibuat-buat, mencoba untuk menirukan lagak seorang kepala rampok tulen. Namun, sebagai putra seorang kepala Piausu yang sudah sering juga ikut mengawal barang-barang bersama para Piausu dan telah mengenal perampok-perampok dan lagak serta kebiasaan mereka, Ciu Bun Hong memandang dengan ragu-ragu kepada belasan orang itu. Sikap orang-orang ini bukan seperti sikap perampok-perampok yang berkeliaran di hutan-hutan dan biasa dengan kehidupan yang keras dan sukar. Kulit mereka tidak kasar, rambut dan pakaian mereka terawat, hanya sikap mereka saja yang kasar dan seperti lagak para perampok, akan tetapi semua sikap ini dapat ditiru atau dibuat-buat. Mereka bukan perampok, bisiknya kepada Tian Xin yang berdiri di dekatnya. Sementara itu, Han Tiong yang mewakili rombongannya telah menghadapi si tinggi besar itu, sikapnya tenang dan dia memandang penuh selidik, meragu apakah betul gerombolan di depannya ini yang telah merampok barang-barang kawalan Kui Beng Sin. Saudara-saudara yang gagah, kami tidak tahu apa yang kalian maksudkan. Kami adalah 4 orang muda yang sedang melancong, tidak memiliki apa-apa yang berharga. Harap kalian suka membiarkan kami lewat. Mendengar ucapan Han Tiong itu, si tinggi besar tertawa bergelak, lalu diikuti oleh teman-temannya. Karena ucapan pemuda yang kelihatan lemah itu, mereka anggap sebagai tanda ketakutan. Sungguh pun pada sikap keempat orang muda itu sama sekali tidak nampak tanda-tanda takut. Hahaha, kami pun tahu bahwa kalian hanyalah 4 orang muda yang sederhana dan agaknya tak memiliki apa-apa. Akan tetapi, kami melihat bahwa kalian membawa sesuatu yang amat berharga, yang tak dapat disamakan dengan barang berharga apapun, dan tak dapat terbeli dengan uang. Nah, kami menginginkan kalian meninggalkannya pada kami. Han Tiong mengerutkan alisnya. Benda berharga, apa yang kalian maksudkan? Kami tidak membawa apapun, kecuali sedikit uang untuk bekal membeli makan. Akan tetapi, 12 orang itu tertawa-tawa. Kemudian si tinggi besar menudingkan jari telunjuknya ke arah Lian Hong, sambil berkata, apakah yang lebih berharga dibandingkan nona manis ini? Kami tak butuh uang, kami sendiri telah mempunyai cukup banyak. Akan tetapi nona manis ini amat menarik hatiku, kalian harus meninggalkannya untukku. Keparat bermulut busuk, tiba-tiba Tian Xin sudah meloncat ke depan, dan berdiri dekat sekali di depan si tinggi besar itu. Sepasang mata pemuda ini mengeluarkan cahaya mencorong dan melihat ini, si tinggi besar itu terkejut juga. Akan tetapi karena dia memandang rendah kepada 4 orang muda itu, maka dia pun tidak menjadi gentar, sebaliknya mentertawakan sikap Tian Xin. Engkau ini bocah kemarin sore hendak berlaga, pilih saja, kalian 3 pemuda ini dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat, akan tetapi meninggalkan gadis ini padaku, atau kami harus membunuh kalian bertiga dulu, dan baru merampas gadis ini dengan paksa. Iblis yang layak mampus. Tian Xin sudah hendak menerjang dan menyerang dengan serangan maut, sebab hatinya sudah dibakar oleh kemarahan hebat mendengar betapa orang kasar itu menghina Lian Hong,
akan tetapi lengan kirinya sudah dipegang dengan halus oleh Han Tiong. Tian Xin menoleh dan begitu melihat sinar mata kakaknya, maka kemarahannya pun lenyap dan dia menarik napas panjang lalu melangkah mundur. "Sobat," kata Han Tiong dengan tenang, "terus terang saja, kami berempat ini melancong sambil ingin mencari gerombolan yang beberapa hari yang lalu sudah merampas barang-barang yang dikawal oleh Pouan Piao Kiok dari suku. Melihat tempat perampokan yang terjadi di hutan ini, apakah sobat sekalian yang telah melakukan perampokan itu?" Si tinggi besar mengangkat alisnya, memandang dengan mata terbelalak lantas bertukar pandang dengan para anak buahnya. Akan tetapi, oleh karena dia memang memandang rendah kepada 4 orang itu, dia malah memberi isyarat dengan tangannya, sehingga belasan orang itu segera mengepung 4 orang muda ini dari berbagai penjuru, karena pertanyaan Han Tiong tadi sudah membuktikan bahwa 4 orang muda itu merupakan musuh-musuh yang datang berhubungan dengan perampokan itu. "Hahaha, kiranya kalian datang untuk barang-barang itu? Wah, kalau begitu kalian tidak boleh pergi lagi dari sini, dan harus menjadi tawanan kami," kata si tinggi besar. "Sobat, kalian telah melakukan suatu kekeliruan yang besar. Bukankah Kui Piao Su yang memimpin Pouan Piao Kiok selalu bersikap baik pada orang-orang Kang Ou? Kenapa kalian sudah mengganggunya dan dengan demikian merusak hubungan baik antara para Piao Su dan orang-orang di kalangan Liok Lim? Harap kalian suka menyerahkan kembali barang-barang itu kepada kami, maka kami tentu akan membalas budi itu dan Pouan Piao Kiok akan kami anjurkan untuk mengirim sumbangan kepada kalian." Han Tiong bersikap tenang dan sabar. Hal ini sangat menjengkelkan hati Tian Xin, yang menganggap tak semestinya kakaknya bersikap begini mengalah, dan lunaknya terhadap orang-orang jahat semacam perampok-perampok ini, yang bukan hanya sudah merampas barang-barang kawalan Pouan Piao Kiok, akan tetapi bahkan juga telah menghina Lian Hong. Akan tetapi diam-diam Bun Hong dan Lian Hong merasa kagum akan sikap Han Tiong itu. Sebagai putra-puteri ketua Piao Kiok, tentu saja mereka tahu betapa pentingnya sikap Han Tiong itu. Betapapun juga, akan jauh lebih baik bagi para Piao Su untuk mengikat semacam hubungan yang baik dengan orang-orang di kalangan Liok Lim, perampok dan bajak dan Kang Ou, karena apabila sampai terjadi ikatan permusuhan, tentu pekerjaan mereka tidak akan pernah aman lagi. Tentu saja kalau sudah tidak dapat ditempuh jalan damai, barulah mengandalkan kepandaian untuk menundukkan para penjahat itu. Hahaha, kami telah mengambil barang-barang itu dengan tenaga dan kepandaian. Apa kalian 4 orang muda ini datang hendak mengambilnya begitu mudah, hanya dengan kata-kata manis belaka? Kami telah mengambil dengan kepandaian dan siapapun jangan harap dapat mengambil dari kami tanpa lebih dahulu mengalahkan kami, kata si tinggi besar dengan sikap congkak. Aku akan merampasnya dengan kepandaianku. Tiba-tiba Tian Xin berseru lagi dengan suara penuh tantangan. Tentu saja kalau kau berani melawanku, manusia busuk. Mendengar tantangan ini, tentu saja kepala perampok itu menjadi marah bukan main. Dia menganggap Tian Xin amat lancang, tidak seperti pemuda pertama yang bersikap halus dan sopan kepadanya. Keparat, engkau bocah kemarin sore benar-benar bermulut besar. Tentu saja aku berani melawanmu, dan bagaimana jika dalam beberapa jurus engkau kalah, tanyanya dengan nada mengejek. Tian Xin tersenyum untuk menekan kemarahannya. Sekarang dia sudah tenang lagi, dan dia merasa alangkah bodohnya dapat dipancing kemarahannya tadi. Akan tetapi, dia pun maklum bahwa kemarahannya itu terutama sekali adalah karena mendengar betapa Lian Hong dihina oleh orang itu. Kalau aku kalah, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Hahaha, tidak begitu mudah. Aku bukannya orang yang suka membunuh orang muda. Kalau kau kalah, engkau akan menjadi tawananku, juga 2 orang muda lainnya itu. Adapun gadis ini, biarlah dia menjadi tamuku yang baik. Hahaha. Majulah dan jangan banyak bicara. Tian Xin membentak, karena dia sudah marah lagi mendengar betapa kepala rampok itu kembali telah menghina Lian Hong. Sambil ketawa kepala perampok itu sudah menggulung lengan bajunya, memperlihatkan 2 buah lengan yang besar dan berotot, tanda bahwa 2 batang lengan itu kuat sekali. Akan tetapi sebelum mereka bergerak, Lian Hong sudah berkata dengan suara nyaring, "Sinko, karena dia telah menghinaku,
biarkan aku menghadapinya." Tianxin juga maklum bahwa gadis itu telah memiliki kepandaian yang lumayan, karena ayahnya yang melatihnya sendiri adalah seorang tokoh Xiao Limpai yang lihai. Lagi pula dia tidak ingin mengecewakan hati Lian Hong, karena itu dia pun melangkah mundur dan membiarkan gadis itu maju untuk menghadapi kepala perampok itu. Han Tiong mengerutkan alisnya, merasa khawatir, akan tetapi dia pun merasa tidak enak kalau melarang, karena melarang akan bisa menimbulkan salah faham, dan bisa disangka memandang rendah dan tidak percaya kepada gadis itu. Maka dia pun hanya berkata, "Hati-hatilah Hong Moi." Sementara itu, kepala perampok tinggi besar itu girang bukan main melihat majunya gadis yang sejak tadi sudah membuat dia tergila-gila itu. "Bagus, engkau hendak menyerahkan diri ke dalam pelukanku sekarang juga? Mari, mari nona manis, hahaha." Dengan marah Lian Hong sudah menerjang maju sambil mengirim pukulan ke arah leher orang tinggi besar itu. Pukulan darah ini cukup mantap dan keras, sehingga si tinggi besar yang memiliki kepandaian tinggi itu maklum akan bahayanya pukulan lawan, dan biarpun sikapnya memandang ringan, akan tetapi ternyata gerakannya sangat cepat, dan sambil mengelak, kakinya telah menyambar dan menendang ke arah lutut Lian Hong. Sungguh gerakan yang sangat bagus, cepat dan berbahaya, sehingga mengejutkan hati Bun Hong yang mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Akan tetapi dengan cekatan Lian Hong dapat meloncat dan menyelamatkan lututnya, kemudian membalas dengan pukulan berbahaya ke arah lambung dari samping. Akan tetapi dengan mudahnya kepala rampok itu menangkis dan menggerakkan tangan, sehingga mengubah tangkisan menjadi cengkeraman untuk menangkap lengan gadis itu. Akan tetapi, dengan memutar pergelangan tangannya, gadis itu mampu menghindarkan lengannya untuk ditangkap. Perkelahian itu terjadi semakin seru, dan Lian Hong yang maklum akan kepandaian kepala perampok yang telah mengalahkan dan melukai Kui Bengxin dan anak buahnya ini, lalu mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan seluruh kepandaian silat yang pernah dipelajarinya dari ayahnya. Akan tetapi, 30 jurus kemudian, nampaklah bahwa Lian Hong bukan lawan kepala perampok itu. Jelas bahwa dia kalah tenaga dan meskipun dalam hal kecepatan darah ini tidak kalah, akan tetapi kekalahan tenaga itu membuat dia repot sekali. Setiap kali lengan mereka beradu, tubuh darah itu terhuyung dan kedua lengannya terasa nyeri dan di balik bajunya, kulit lengannya telah menjadi matang biru semua. Melihat adiknya terdesak hebat seperti itu, Bun Hong tak dapat tinggal diam lagi, maka dia pun meloncat dan langsung menyerang kepala rampok itu. Melihat ini, si kepala rampok tertawa dan berseru kepada kawan-kawan, "Hayo tangkap mereka semua, hahaha." Akan tetapi, sungguh dia terkejut bukan main, ketika melihat betapa 4 orang teman-temannya yang maju hendak menerjang Tianxin dan Han Tiong, tiba-tiba saja sudah terjengkang ke belakang, begitu 2 orang muda itu menggerakkan tubuh mereka. "Hong Moi, tinggalkan babi hutan ini, biar aku yang menghajarnya," kata Tianxin yang telah meloncat ke depan, dan menghadapi si kepala perampok. "Bun Hong Te, kau hadapi saja anak buahnya, babi ini bagianku," katanya pula kepada Bun Hong. Karena melihat betapa kepala rampok itu memang lihai sekali, Bun Hong dan Lian Hong segera meloncat mundur, dan mereka siap untuk menghadapi para anak buah perampok yang sudah mengepung mereka. Kepala perampok itu kini mulai maklum bahwa 4 orang muda yang datang ini adalah orang-orang muda yang amat lihai, dan agaknya memang mereka berempat ini merupakan jagoan-jagoan yang didatangkan oleh pihak Pouan Piao Kiok untuk merampas kembali barang-barang kawalan itu. Maka dia pun lalu mencabut sebatang golok besar dari punggungnya, dan perbuatannya ini ditiru oleh semua anak buahnya yang kini masing-masing sudah memegang sebatang golok yang tajam. Kepala perampok itu tidak mau main-main lagi sekarang, maklum akan keadaan lawan yang tangguh, maka dia pun berteriak, "Bunuh tikus-tikus muda ini, tapi sedapat mungkin tangkap yang wanita." Akan tetapi, dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya, karena Tianxin yang sudah marah itu kini telah menerjangnya dengan dahsyat sekali. Si tinggi besar itu cepat menyambut serangan lawan yang bertangan kosong dengan goloknya, menyambut dengan bacokan golok ke arah kepala Tianxin sambil berteriak menyeramkan. Si tinggi besar berseru kaget karena tangkisan Tianxin yang disertai tamparan itu telah membuat dia terhuyung, dan hampir saja goloknya terlepas dari pegangannya.
Hampir dia tidak dapat percaya akan hal ini. Mana mungkin pemuda itu menangkis golok besarnya dengan tangan kosong saja, malah berbalik menamparnya dengan demikian dahsyatnya, sehingga sekali gebrakan saja hampir membuatnya roboh. Sementara itu, belasan orang itu sudah mengepung dan menyerang. Akan tetapi mereka segera berhadapan dengan Han Tiong yang begitu menggerakkan kaki tangannya sudah menahan mereka, merobohkan mereka dan golok-golok mereka terpelanting ke sana-sini. Rata-rata belasan orang itu mempunyai ilmu kepandaian yang cukup tangguh. Akan tetapi menghadapi Han Tiong tentu saja mereka ini merupakan lawan yang terlalu lunak. Hanya kedua orang kakak beradik Ciu itu yang merupakan lawan seimbang. Dan mereka sudah melawan dua orang perampok yang berusaha untuk merobohkan mereka. Namun dua orang muda ini sudah mengeluarkan sebatang pedang dan melawan dengan pedang mereka secara gigih. Perkelahian antara kepala perampok dan Tian Xin tidak berlangsung terlalu lama. Kalau saja dia tidak sungkan kepada kakaknya yang tadi telah meneriakinya supaya dia jangan membunuh orang, tentu dalam satu gebrakan saja, Tian Xin akan sanggup merobohkan lawan dan menewaskannya. Dia membiarkan kepala perampok itu menghujaninya dengan serangan golok bertubi-tubi. Sesudah lewat beberapa jurus, barulah dia membiarkan golok itu lewat dekat kepalanya, dan dia hanya sedikit miringkan tubuhnya kemudian sekali tangan kirinya menyambar, dia sudah berhasil menangkap siku tangan kanan lawan yang memegang golok. Tangkapannya itu seperti sepasang jepitan baja yang kuat bukan main, sehingga si kepala perampok berteriak kesakitan, karena tiba-tiba saja lengannya terasa lemas dan lumpuh, dan sambungan tulang sikunya seperti remuk. Namun dia masih menggerakkan tangan kiri untuk mencengkeram ke arah kepala Tian Xin. Pemuda ini membiarkan tangan lawan menyambar sampai dekat, baru tangan kanannya menyambut hingga dua tangan itu saling cengkeram. Terdengar suara berkerotokan dan akibatnya, begitu dicengkeram jari-jari tangan kanan Tian Xin, tulang-tulang jari tangan kiri kepala perampok itu menjadi patah-patah. Rasa nyeri laksana ujung pedang karatan menusuk jantung, membuat kepala perampok itu menjerit-jerit seperti babi disembelih. Terdengarlah suara dan ketika Tian Xin mendorong, tubuh kepala perampok itu terguling kemudian dia bergulingan sambil berkelojotan, karena rasa nyeri yang amat sangat terasa oleh kedua tangannya. Jari-jari tangan kirinya sudah remuk-remuk dan sambungan tulang siku kanannya terlepas. Goloknya terlempar entah kemana. Sementara itu, biarpun dengan cara lebih lunak, Han Tiong juga telah merobohkan 6 orang perampok yang tidak mungkin dapat melawan lagi, karena mereka itu roboh dengan kaki atau tangan yang patah tulangnya. Masih ada 4 orang yang mengeroyoknya dan 2 orang lagi masih bertanding melawan Bun Hong dan Lian Hong. Akan tetapi keadaan 2 orang ini pun sudah terdesak hebat. Tian Xin yang baru saja merobohkan si kepala rampok, kini cepat bergerak membantu dan dengan 2 kali tendangan saja dia sudah merobohkan 2 orang lawan Bun Hong dan Lian Hong. Sedangkan bersama Han Tiong dia kembali merobohkan 4 orang sisa perampok. Kini, 12 orang perampok itu sudah rebah semua dan tak dapat bangkit kembali. Peristiwa ini terlalu cepat dan mengejutkan sehingga di samping rasa nyeri yang mereka derita, juga mereka itu masih belum pulih dari rasa terkejut dan heran, sehingga mereka memandang kepada 4 orang muda itu dengan mata terbelalak, juga dengan sikap takut-takut. Tahulah mereka bahwa mereka berhadapan dengan 4 orang pendekar muda, dan terutama 2 orang pendekar yang sakti. Tadi sudah kami katakan bahwa perbuatan kalian merampok barang kawalan Pouan Piao Kiok merupakan perbuatan bodoh. Nah, sekarang di mana adanya barang-barang itu? Han Tiong berkata kepada kepala perampok yang masih terus merintih-rintih kesakitan itu. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.